Ya kan, kalau memang mau naik lagi, saya jamin 100% warga Banda Aceh nggak akan milih beliau lagi. Kan kita nggak mau rugi untuk 5 tahun ke depan lagi. 5 tahun ini kita udah rugi besar. Kemana anggarannya? 108 sekian itu kemana anggarannya? 158 itu digunakan untuk apa saja? Karena selama ini yang kami lihat, ya kan, yang sering muncul di media itu adalah acara-acara seremoninya Pak Wali. Acara-acara seremonial. Saya tahu hari ini para dinas juga mungkin mau komplain, takut. Ya kalau komplain kan pasti diganti posisi dong. Belum lagi posisi Direktur PDAM hari ini kan 3 periode nih menjabat. Ya berarti kan membuktikan beliau sanggup menjaga kan? Ya kan? Menjaga wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-92 tahun kedua edisi Kamis 7 Juli 2022. Bagi rekan yang kalau subscribe silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik pemirsa PTM, kita akan mengangkat tema tentang DPRK Banda Aceh terima LPJ Wali Kota Pansus Utang Bubar bersama narasumber kita Kak Yulindawati. Beliau adalah warga Kota Banda Aceh. Nih, Assalamualaikum Kak Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, lama nih kita nggak berdiskusi di PTM Kak ya. Setelah ya, beberapa sangat lama, 2-3 kali lah ya. Iya, 3 bulan lalu kita sempat juga membahas tentang track kinerjanya wali kota. Tetapi ini tema kita Kak Linda, DPRK Banda Aceh terima LPJ Wali Kota Pansus Utang Bubar. Nah, sementara kita lihat ya pemirsa PTM yang di rumah, hutang wali kota 158, sekian M masih belum terlunas. Kenapa sih? Jadi pertanyaannya LPJ-nya bisa diterima. Ini tentu menjadi penasaran ya. Kita langsung kupas ini bersama Kak Linda. Kak Linda, soal LPJ ini ya, apa kok bisa diterima ini LPJ wali kota padahal kita tahu hutang wali kota sangat banyak. Nah, makasih. Sebenarnya yang mau kita kupas ini sebenarnya menarik sekali nih. Kupasannya ini menarik. Karena setahu saya terkait dengan LPJ 2 periode sebelumnya itu juga sempat diduduki juga wakil DPRK-nya kan dari PKS juga nih. Ini apalagi yang periode ini juga ketua DPRK-nya juga PKS gitu kan. Seingat saya 2 periode yang lalu itu pihak PKS sendiri juga menolak yang bahwa terkait dengan LPJ wali kota. Nah, untuk yang kali ini justru kenapa diterima gitu. Ada apa? Gitu. Ini menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan besar. Jadi penasaran. Bahkan tidak hanya mungkin dalam bicara partai ini hari ini, tapi hampir semua anggota DPRK yang ada yang menduduki posisi hari ini itu justru nggak ada suaranya gitu. Kenapa? Ada apa? Apa yang telah diberikan oleh Pak Aminullah gitu. Ini kan wajib. Kalau saya sebagai warga Kota Banda Aceh wajib menjadi pertanyaan penting ini wajib menurut saya. Karena kenapa? Dengan persoalan Banda Aceh hari ini yang menurut saya begitu luar biasa, yang udah pernah kita kupas sebelumnya, yang bahwa dengan mangkraknya beberapa proyek yang ada di Banda Aceh, kemudian besarnya anggaran proyek yang ada di Banda Aceh, yang kemudian bangunannya nggak berguna sama sekali. Kenapa hari ini justru DPRK-nya menerima LPJ wali kota? Nah, bicara soal utang, gitu kan? Bicara soal utang, belum pernah Banda Aceh itu terutang dengan angka yang sangat signifikan. Ya, sangat signifikan. 158, ya. Ratusan lah ini ratusan ya. miliar bisa terutang. Kemana anggarannya? Dipergunakan kemana anggarannya? Toh selama ini juga masyarakat belum menikmati apa yang selama selama wali kota sekarang Pak Aminullah itu belum menikmati apa yang menjadi visi misi dari Pak Wali Kota sendiri sebelumnya. 23 visi misi itu hari ini apa yang sudah beliau berikan kepada masyarakat? Sudah ditunaikan janji-janjinya?
Ya menurut saya belum ada satu visi misi yang ada di dalam 23 tersebut yang memang sudah ditunaikan. Itu nggak ada sama sekali, itu tidak ada gitu. Omong kosong. Oke, berarti DPRK menerima LPJ wali kota ini sebagai kebodohan atau memang sebagai... Saya mencurigai ada sesuatu nih, gitu kan. Saya mencurigai ada sesuatu. Anda curiga DPRK dan wali kota saling bekerja sama nih? Bisa jadi. Karena kenapa? Beberapa waktu yang lalu kan kita berpolemik terkait dengan pembangunan rumah ketua DPRK. Oke, yang kan? senilai 2,7. Iya, 2, sekian M gitu kan. Nah, padahal itu harusnya bukan rehab. Dengan sekian anggaran itu bukan rehab loh, tapi bangun baru. Gitu. 2 sekian M itu bangun baru, bukan rehab. Tapi ini rehab, ada apa? Nah, kalau rehab kan mungkin ya secara sisi tanda kutip ya, bahwa patut dicurigai. Ya mungkin kalau dengan rehab nggak banyak dapat fee gitu kan. Nah kalau bangun baru kan banyak dapat fee, banyak keuntungan yang dapat dari situ. Ya kita bicara terkait dengan ini wajar kita curiga kan. Karena untuk sekian ya dengan rehab 2 sekian M, 2,7 2,7 M ini harusnya bangun baru bukan rehab. Oke. Ya kan? Belum lagi mobil untuk ketua DPRK-nya ya kan, 800 juta M luar biasa gitu kan. Kalau M malah terkejut lagi kan. Nah, 800 juta loh gitu kan, 800 juta. Nah, ini menjadi salah satu bahwa pemicu ya bisa aja udah terima aja apa yang menjadi putusan wali kota hari ini, apa aja yang dilakukan oleh wali kota hari ini terima aja. Memangnya apa itu yang diberikan atas nama pribadi wali kota kepada legislatif atau memang itu memang sudah kewajiban diberikan? Kenapa harus mempengaruhi ini kinerja DPRK? Bicara soal kewajiban, bicara soal kewajiban, kalau misalnya pemberian secara pribadi ya itu udah masuk udah lebih parah lagi kan. Ya kan, udah masuk ke korupsi itu. Karena pemberian secara pribadi, apa kepentingannya? Ya kalau secara kepentingan politik ya iyalah antara wali kota dengan DPRK punya kepentingan yang luar biasa. Tapi ini bicara terkait dengan ini kewajiban pemerintah atau itu menjadi alat kelengkapan DPR misalnya, ya silahkan gitu. Tapi angkanya juga harus diperhatikan dong. Banyak kepentingan rakyat yang hari ini harus dipenuhi oleh pemerintah. Kita bukan hanya memenuhi perutnya DPR, bukan memenuhi perutnya para pejabat, tapi perutnya rakyat hari ini yang paling penting. Apalagi misalnya anggaran untuk rumah itu, rehab rumah itu masa pandemi ya. Iya, di masa pandemi. Kita rakyat disuruh tahan diri, ya kan? Rakyat disuruh tahan diri, tapi pemerintah, pejabat berfoya-foya atas uang rakyat. Ini biadab. Belum lagi di masa pandemi, ya kan, lagi-lagi kita bahas di masa pandemi pedagang pasar Penayung digusur. Yang sampai hari ini apa yang terjadi? Pasarnya gitu-gitu juga kan? Oke, Kak Linda, saya ingin Anda menilai nih catatan DPRK ini selama 3 tahun atau 5 tahun kepemimpinan ya di DPRK dan juga wali kota. Ini sepertinya DPRK mulai muncul ketika memang Pak Wali Kota terhutang 158 dan itu membentuk pansus di akhir-akhir masa jabatan Pak Wali Kota 7 Juli. Nah itu kerap terjadi nih Kak Linda. Ya, DPR kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sangat berbeda. Saya melihat lebih kepada mengikuti alur wali kota hari ini. Seharusnya itu tidak dijalankan. Karena fungsi DPR itu kan jelas. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Apa yang diawasi dari kinerja wali kota hari ini? Tidak ada. DPR hari ini banyak diamnya. Ya kan? Belum lagi dana aspirasi kan? Apakah karena pokir itu? Itu sangat pasti. Karena ini bicara politik kan. Ya kalau nggak dikasih ya pasti mereka akan membuat kinerja wali kota kan terhambat. Itu udah jelas gitu. Nah, tapi hari ini lagi-lagi, hari ini rakyat mewakili DPRK mewakili rakyat atau mewakili pejabat? Ya kan, apa yang harusnya menjadi fungsi mereka sebagai DPR hari ini, ya kan, untuk menjadi wakil rakyat? Nggak ada, belum terlihat. Bahkan hari ini TC, ya kan, TC kerjanya para pegawai hari ini tertunda-tunda terus kan? Benar. Nah. Baik, Kak Linda, ada 30 anggota DPRK. Apakah semuanya tidak ada? Semua. Hari ini semua saya bilang diam semua. Ya belum lagi yang partai pengusung kan? Kalau partai pengusung udah jelas lah. Mereka mendukung pemerintah. Ya terus partai yang lain kemana?
Saya belum lihat ada suara-suara dari partai yang lain itu yang memang bersuara berteriak keras, kritis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kota hari ini. Apakah misalnya anggaran yang begitu banyak atau uang berputar di elit-elit politik penguasa di kota Banda Aceh, Kak Linda, itu membuat orang bisa terbuka? Padahal kita tahu beberapa misalnya aktivis ya DPRK misalnya seperti Nyak Umar ini kan dulu kritis banget. Tapi ketika menjabat sebagai ketua seolah diam tanpa suara seperti itu. Apakah memang faktor internal atau eksternal nih yang membuat seseorang menjadi diam ketika memang dia menjadi pemimpin, Kak Linda? Faktor eksternal itu menjadi pendukung. Bisa kemudian, ini kan bicara kepentingan nih tadi kan, bicara kepentingan. Dulu mungkin posisi dia hanya anggota, ya wajar dia bersuara keras. Tapi hari ini posisi dia adalah sebagai ketua. Sebagai ketua kemudian dapat banyak limpahan, ya kan, limpahan kenikmatan lagi. Ya siapa yang mau bersuara kalau udah seperti itu? Ya namanya juga manusia, saya paham ke sana. Tapi ini kita bicara bahwa Anda naik itu karena dipilih oleh rakyat. Anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh pejabat. Anda naik itu karena suara rakyat, bukan karena suara pejabat. Itu yang harus dicamkan oleh para anggota DPR. Ya kalau seperti ini kondisinya, ya kan? Kalau seperti kondisinya, saya ajak masyarakat untuk tidak pilih lagi 30 anggota DPR yang hari ini menduduki posisi DPRK Banda Aceh. Backlist mereka. Jika mereka naik, udah pasti bakal ada yang naik lagi. Itu sudah pasti. Karena kenapa? Hari ini pada saat mereka duduk kan nikmat nih. Ya kan? Otomatis mereka pasti akan naik lagi. Maka saya sampaikan kepada masyarakat blacklist anggota DPRK, 30 anggota DPRK Banda Aceh yang hari ini menduduki posisi sebagai anggota DPRK di Kota Banda Aceh itu nggak usah pilih lagi. Karena nggak ada fungsinya. Mereka hanya menghabiskan uang rakyat dengan gaji yang diberikan oleh rakyat. Nah, bicara soal LPJ, balik lagi kita bicara LPJ, ini kan ada pansusnya nih. Ya kan, terkait dengan hutang nih. Terkait dengan hutang Kota Banda Aceh yang terhutang hari ini 100 lebih, ya kan? Udah dibuat pansus. Apakah pansus ini hanya sekedar pencitraan, Kak Linda? Karena kita sampai hari ini ya, pemirsa PHTM tidak menerima informasi apapun transparansi soal hutang itu apakah sudah lunas atau belum. Tapi akhirnya kita juga menerima informasi bahwa LPJ-nya diterima. Ini kerap sekali kan menjadi pertanyaan bagi pemirsa PHTM yang ada di rumah. Terkesan dibodoh-bodohi atau pembodohan publik ini, Kak Linda? Iya, saya menganggap bahwa pansus ini hanya cuma gimmick doang. Gimmick seolah-olah bahwa oke, kami sebagai anggota DPR kami respon nih, ya kan gitu kan? Respon pada akhir. Respon pada akhir. Sebelumnya kemana? Mereka tahu loh ada utang. Nggak mungkin nggak tahu. Tahu mereka itu terutang, Banda Aceh terutang. Kok tiba-tiba kemudian hasil pemeriksaan BPK ditemukan ada hutang kan? Nah, DPR pasti tahu dong hari ini kemana pengeluaran, apa yang dilakukan, mereka tahu. Ya kalau tiba-tiba kemudian begitu sudah tercatat ada hutangnya, ya tiba-tiba mereka oke, kita buat pansus. Apa kinerja pansus hari ini? Ada nggak laporan mereka kepada masyarakat? Pansus kan dibayar juga nih. Selain pansus dibayar, Kak Linda? Ya jelas lah, nggak ada yang cuma-cuma hari ini kan? No freelance. Nah ada yang free gitu kan? Selain gaji DPR ya kan, belum lagi tunjangan, belum lagi biaya sidang, mereka buat pansus. Ada juga lagi kan? Luar biasa nih gitu. Jadi sebagai anggota DPR yang diamanahkan oleh masyarakat, diberi mandat oleh masyarakat, bekerjalah sungguh-sungguh. Harta yang Anda makan, uang yang gaji, harta yang Anda dapat, tunjangan yang Anda dapat itu dari uang rakyat loh. Jadi payah rakyat, keringat rakyat. Jangan Anda sia-siakan. Kami sebagai masyarakat itu memberi amanah kepada Anda untuk berjuang untuk masyarakat. Bukan malah duduk enak gitu kan. Udah dapat kursi enak, kemudian ya terlena, bahkan tidur di kursi kan. Nah itu yang luar biasa. Makanya kami berharap anggota DPR kan kerjalah sungguh-sungguh gitu. Karena kenapa fungsi Anda lah untuk mengawasi kinerja pemerintah. Ya kalau memang Anda nggak bisa mengawasi kinerja pemerintah, ya udah nggak usah jadi anggota DPR. Nggak usah jadi anggota, ngapain tambah-tambah dosa kan? Benar, karena tanggung jawab ya menjadi amanah. Amanah itu berat. Itu amanah berat, disumpah lagi kan? Disumpah lagi. Nah, setelah Anda disumpah, jangan sampai disumpahin oleh rakyat. Kalau disumpahin oleh rakyat kan balik lagi nanti ininya ke Tuhan kan.
Nah, jadi ini menjadi PR nih buat Pansus. Kita berharap kami memberi, ya paling tidak kami sebagai masyarakat menuntut hasil kinerja Anda sebagai Pansus. Ya, belum lagi kan bayar hutang pakai dana JIS kan. Oh, luar biasa nih. Ini kan dana zakat rakyat nih. Nah, yang itu harus dikembalikan juga. Karena terutang juga kan. Ya, karena ini zakat loh. Karena ini uang zakat, uang rakyat dari hasil jerih payah dia titipkan amanah kepada pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat. Karena zakat kan. Kok hari ini malah dipakai buat bayar hutang? Oke, jadi itu tidak layak. Nggak layak, itu nggak layak. Akhirnya pemerintah terutang kepada siapa? Habis itu ngutang lagi kan? Bagaimana cara mereka membayar hutang? Tapi kalau misalnya kita menganalisa nih Kak Linda, semberautnya misalnya pengawasan anggaran, apakah memang wali kota ataupun DPRK itu tidak mematuhi aturan atau regulasi yang terkait penggunaan anggaran Kota Banda Aceh, Kak Linda? Karena begini ya pemirsa PTM, kita harus dicerdaskan karena setiap anggaran yang digunakan harus berdasarkan regulasi yang ada. Kita misalnya berpijak misalnya ke wali kota yang lain, misalnya tidak separah misalnya Kota Banda Aceh yang sampai terhutang atau defisit 100,58 M ini, Kak Linda. Apakah memang wali kota tidak mengikuti regulasi itu? Yang saya heran sebenarnya kan wali kota kita hari ini kan seorang banker luar biasa gitu kan, maksudnya banker hebat gitu. Bahkan beliau banyak dapat penghargaan kan dari itu kan gitu. Kok bisa? Pertanyaan saya, kok bisa? Seorang banker ini kan pasti tahu dong aturan-aturannya. Kita mau ngutang ke bank nih, ya kan? Atau kita mau nyimpan uang di bank, atau kita mau ngambil uang di bank. Kan ada akad-akadnya semua kan? Kan ada aturan-aturannya nih. Kalau kamu mau ngambil uang, kamu aturannya ini segala macam. Ada aturan. Lah ini Banda Aceh loh, ngatur keuangan Banda Aceh. Kan ada pada saat ingin melakukan atau membuat satu program, kan ada perencanaannya. Ya kan, untuk membuat satu bangunan kan udah ada arsiteknya. Arsitek kan bisa ngukur nih, bisa menghitung berapa keuangan yang dihabiskan di situ biasa. Itu kan ada ininya sendiri. Apakah Pak Wali Kota nggak menggunakan itu? Kok tiba-tiba hari ini salah hitung lah, hari ini tiba-tiba kemudian salah perkiraan lah, dan segala macam. Nah, fungsi dia balik lagi. DPRK. DPRK balik lagi DPRK gitu kan. Kok tiba-tiba setelah terutang banyak, DPRK berusaha, loh ada utang ya? Kan nggak lucu gitu, itu nggak lucu. Anda sebagai masyarakat nih Kota Banda Aceh, sejauh ini juga memantau kinerja wali kota dan juga DPRK. Apa yang paling Anda kecewakan dari dua eksekutif dan juga legislatif ini, Kak Linda? Yang paling saya kecewa adalah di saat pemerintah melakukan sesuatu gitu kan, bahkan yang mungkin menyentuh langsung kepada masyarakatnya. Ya salah satunya adalah Pasar Penayung lah. Saya itu yang paling miris, karena kenapa di saat masa pandemi, kemudian rakyat yang Penayung adalah salah satu perputaran ekonomi terbesar kita di Banda Aceh ini, kemudian digusur, dipindahkan paksa, ya kan, kemudian dewannya juga diam saja. Itu jadi salah satu. Kemudian yang kedua, ada beberapa proyek yang ada di Kota Banda Aceh ini yang menggunakan anggaran yang sangat besar. Salah satu adalah jembatan penghubung antara Lampaseh dan Merduati. Banyak ya proyek-proyek yang terhenti. Proyek itu kan 8 miliar lebih. Tidak selesai. Nah, lapangan indoor 8 miliar lebih. Apa artinya? Nggak ada protes. Kan harusnya kan dari setiap proyek yang dilakukan oleh pemerintah itu kan ada pengawasannya, diawasi. Pentingnya jembatan ini untuk apa? Karena tuh jembatan itu juga nggak urgent. Ada yang lebih urgent daripada jembatan 8 miliar itu. Ada yang lebih urgent. Oke, dari semua yang Anda sebutkan tadi, ini terkesan Anda juga menilai bahwa wali kota sangat boros dalam menggunakan anggaran. Salah satunya boros. Kemudian yang kedua, nggak ada planning yang jelas. Planning yang jelas itu tidak ada. Mana yang lebih urgent yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terkait Banda Aceh. Yang hari ini juga masih saya protes adalah keberadaan gedung di tengah Taman Sari. Itu juga masih nggak ada fungsinya di sana. Nggak ada fungsinya sama sekali. Karena itu masih dipaksakan untuk adanya gedung di tengah Taman Sari itu. Banyak orang protes, warga kota juga protes. Warga kota juga nggak suka. Ini ada apa? Kenapa? Untuk apa?
Harusnya Taman Sari itu dibangun satu taman bunga yang cantik, yang bagus, yang wah, sehingga itu menjadi tempat bagi keluarga berwisata bersama keluarganya. Warga berwisata bersama keluarganya. Tapi hari ini apa? Tandus. Taman Sari hari ini tandus. Yang ada gedung untuk apa gedung itu? Fungsinya untuk apa? Nah, belum lagi yang saya sebutkan tadi. Jembatan penghubung ada Merduati dan Lampaste. Lapangan indoor. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Banda Aceh yang itu dibangun dengan dana APBA oleh pemerintah Aceh, tapi itu nggak terawat. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, kok bisa sampai terhutang 158 M lagi ya, Kak Linda? Nah, itu tadi, kemana anggarannya? 108 sekian itu kemana anggarannya? 158 itu digunakan untuk apa saja? Karena selama ini yang kami lihat, ya kan, yang sering muncul di media itu adalah acara-acara seremoninya Pak Wali. Acara-acara seremonial. Saya tahu hari ini para dinas juga mungkin mau komplain, takut. Ya kalau komplain kan pasti diganti posisi dong. Tapi kan hari ini kita tahu juga pemirsa PTV ya, ada mengikuti Apeksi di Medan, ya, juga ada pejabat yang ikut untuk ke Medan. Apakah ini disebut juga kata-kata pelisiran nih pejabat di saat ya di akhir masa jabatan ya kan? Ini kan dari pertanyaan warga juga nih. Saya sebagai warga menanyakan bahwa di akhir masa jabatan Pak Wali, beliau membawa jalan-jalan para kecil seluruh Kota Banda Aceh. Ya termasuk saya juga, ya kan? Nah, ada apa? Gitu. Ada apa? Nah, belum lagi dengan pergantian beberapa pejabat di kalangan wali kota. Udah mau akhir masa jabatan kok ganti pejabat? Ada apa nih? Jangan-jangan nih diduga, ya kan? Itu apakah memang strategi politik yang kerap sekali dilakukan oleh pejabat yang memang mau berakhir jabatan? Ya kalau strategi politik saya pikir kepentingan apa sih itu? Apakah beliau mau naik lagi? Ya kan? Kalau memang mau naik lagi, saya jamin 100% warga Banda Aceh nggak akan milih beliau lagi. Kita nggak mau rugi untuk 5 tahun ke depan lagi. 5 tahun ini kita udah rugi besar. Bicara soal hitung-hitungan, ya, rakyat juga punya hitung-hitungan dong. Bisa dia memilih seorang pemimpin, ya kan? Hari ini dalam 5 menit kita coblos dia dengan doa yang bahwa ada perubahan untuk Kota Banda Aceh. Ya kan? Dari sekian ribu warga Kota Banda Aceh yang memilih beliau untuk menjadi pemimpin punya doa yang sama dong, supaya Kota Banda Aceh ada perubahan. Tapi ternyata apakah doa kita nggak terkabul atau memang pejabatnya sendiri yang memang hanya naiknya itu memang nggak ikhlas dengan tujuan untuk perbaikan kota, atau memang hanya untuk mendapat keuntungan dari menjadi seorang pejabat? Ya Allah alam dong. Artinya apa yang terjadi hari ini 5 tahun ini kita rugi besar. Menurut saya rugi besar dengan memilih pemimpin yang nggak peduli kepada rakyatnya. Oke. Notnya pemimpin yang tidak peduli kepada rakyat. Peduli kepada rakyat. Juga DPRK juga begitu ya. Sama DPRK dan untuk kali ini ya, untuk periode kali ini DPRK dan kemudian pemerintah Kota Banda Aceh yang kita pilih hari ini dengan suara hati masyarakat, dengan suara hati rakyat, sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi kita tahu juga nih Kak Linda, DPRK juga melakukan riset ke dapil masing-masing. Dan ada laporan terkait tentang reses itu, pemirsa PTM Banda Aceh mengalami kerugian ya 1,5 M. Dan yang menjadi pertanyaannya Kak Linda, DPRK kita tahu sebagai fungsinya sebagai pengawasan, kemudian anggaran, legislasi. Kenapa juga mengalami sempat misalnya kerugian 1,5 M yang dirugikan ini? Nah, ini kan tentu kita membaca apakah aturan anggaran di DPRK juga di tubuhnya hancur-hancuran sama seperti wali kota. Ini kemana? Siapa berharapnya wali kota berharap ke DPRK, DPRK berharap, atau ini maling teriak maling? Saya dapat bocoran bahwa di tubuh DPRK sendiri juga terjadi konflik. Ya kan? Sedang ada konflik juga. Wallahualam kan, konflik ya namanya juga banyak partai di sana. Ada banyak kepentingan di sana. Nah, bicara soal reses, balik lagi, ini kan kinerjanya DPR sendiri. Saya belum dengar hari ini ada anggota DPR yang mempublikasikan reses dia kepada masyarakat. Dan saya nggak dengar ada salah satu contoh misalnya di wilayah Ulekaring nih. Kan wilayah Ulekaring ada dua Ulekaring dan Syakuala.
Belum dengar nih ada anggota DPR yang turun ke masyarakat untuk reses. Saya belum dengar. Tapi kalau memang ada laporan, masing-masing dewan ini melaporkan bahwa reses mereka, saya patut dicurigai. Jangan-jangan ini ada fiktif. Karena di situ ada manipulasi faktur. Jelas. Manipulasi faktur dan memang ini temuan ya. Ya, temuan. dan itu temuan. Jadi kalau memang pernyataan saya ini dibantah oleh anggota DPR yang lain bahwa saya ada reses, silakan publish ke masyarakat. Saya beberapa anggota DPR itu saya pantau loh di Facebooknya. Saya tahu sejak dulu itu dia paling aktif. Dia aktif jika dia turun ke masyarakat, dia publish, turun. Kalau memang dia melakukan reses, ya kan, ada dong publikasi ke masyarakat. Hari ini reses ya, ini kita kan pantau DPR Dewan, ya kan. Rakyat itu memantau Dewan, Dewan memantau kinerja pemerintah. Ya jangan Anda pikiran bahwa anggota Dewan setelah dipilih mau suka-suka dia, karena rakyat itu melihat setiap gerak-gerik Dewan itu juga dipantau oleh rakyatnya sendiri, karena kami yang memilih Anda. Nah, jadi kalau Anda bilang bahwa kami melaksanakan reses, silakan publish. Silakan publish. Hari ini anggaran Kota Banda Aceh juga nggak transparan. Padahal dulu Banda Aceh itu dapat penghargaan dari transparansinya, dari transparansi anggarannya. Tapi hari ini sama sekali nggak. Salah satu contoh adalah terkait dengan PDAM ini. Kembali lagi, PDAM hari ini kan nggak selesai juga. Saya selalu mempertanyakan bahwa dana CSR PDAM itu per tahun itu berapa? Karena setahu saya, ya kan, setahu masyarakat Kota Banda Aceh juga yang bahwa dana PDAM hari ini itu digunakan untuk berseraja. Oh, ada kaitannya lagi PDAM? Kaitannya lagi kan. Belum lagi posisi Direktur PDAM hari ini kan 3 periode nih menjabat. Ya berarti kan membuktikan beliau sanggup menjaga kan. Ya kan, menjaga wali kota dan menjaga air yang hari ini sudah melimpah ruah. Ya kan? Air yang sangat melimpah ruah, sehingga itu Anda berkata sebaliknya atau memang melimpah ruah? Ya saya mikir kan warga kota juga paham kan, air yang melimpah ruah yang ada di Banda Aceh hari ini berarti berkat kinerja Pak Direktur, ya kan. Nah, kalau enggak kan Pak Wali Kota nggak akan milih beliau selama 3 tahun kan. Nah, saking melimpah ruahnya. Ini plesetan Anda ya, plesetan Anda ya. Nah itu dia, ya. saking melimpah ruahnya, ya kan, sehingga warga kota itu sampai harus mengkritik kan. Ini air udah meluber kemana-mana gitu kan. Baik Kak Linda, ini karena waktu kita sudah habis, silahkan sampaikan sebagai closing statement Anda kepada pemirsa PTM yang di rumah, kepada Wali Kota dan juga DPRK nih, terutama kedua eksekutif dan legislatif ini terkait tentang laporan LPJ atau apa yang terkait tentang mengkritik ya DPRK hari ini. Silahkan Kak Linda. Sebenarnya kalau kita bisa bicara terkait dengan Kota Banda Aceh ini nggak akan pernah habisnya. Kalau kita ingin kupas Banda Aceh ini nggak cukup dengan waktu 1 jam menurut saya, karena begitu banyak persoalan hari ini. Banyak hal yang sebenarnya mau kita kupas. Belum lagi dengan bank Al-Mahiranya yang setiap tahun itu dipotong dari uang ADG, ya kan? Bagaimana kemudian masyarakat dalam akses dana ADG tersebut melalui Bank Al-Mahira. Toh hari ini juga yang mengambil dana tersebut adalah para pegawai, bukan lagi masyarakat. Bagaimana bagi hasil dengan pemerintah dengan desa. Ini kan juga nggak transparan. Nah, bagaimana kinerja Dewan hari ini? Itu yang saya pertanyakan. Lagi-lagi saya berharap bahwa di masa 2 tahun ini lagi ya, kan 2002 sampai 2004 pemilu yang akan datang. Jika Anda ingin dipilih lagi oleh rakyat, bekerjalah sungguh-sungguh untuk rakyat. Begitu juga pemerintah. Jika Anda tidak mampu untuk menjadi pemimpin rakyat, lebih baik tidak naik, karena itu amanah yang paling besar. Amanah yang luar biasa diberikan oleh masyarakat kepada Anda gitu. Dan hari ini terkait dengan persoalan Banda Aceh, tuntaskan sebelum Anda berakhir. Itu yang 7 Juli berakhir. Ya, tuntaskan gitu. Kalau dia nggak mampu tuntas, berarti ini adalah hutang juga nih. Hutang tanggung jawab, hutang uang yang belum dilunaskan. Ya jangan sampai kemudian di akhir masa jabatan Anda, ya kan, atau setelah Anda berhenti atau setelah Anda selesai dari jabatan Anda sekarang, Anda dibui. Oke, baik. Terima kasih Kak Linda atas waktunya. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita hari Senin dan juga Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di seputar Kota Banda Aceh dan Aceh, tentu terutama di bidang politik ya. Jangan lupa like, share, and subscribe juga podcast kita. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.